Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel Dapurku Zifata. Di video kali ini aku mau membuat oleh-oleh khas Bogor yang rasanya enak, teksturnya lembut. Dengan topping keju yang melimpah, sekarang kita bisa membuatnya sendiri di rumah loh. Cara pembuatan yang sangat mudah dan simpel. Ini bisa dijadikan ide jualan ataupun untuk camilan sendiri di rumah. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan dulu loyangnya ya teman-teman. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 7 cm. Kita olesi bagian bawahnya saja dengan sedikit minyak. Lalu akan aku lapisi dengan kertas roti. Sementara untuk dinding loyangnya tidak perlu dioles apapun ya teman-teman, supaya hasil bolunya tidak mencut saat sudah matang. Langkah berikutnya, siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan ovalet ataupun TBM. Kemudian kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga yang paling tinggi, sampai adonan mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk waktunya sekitar 10 menit, tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini adonannya udah putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonan kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya teman-teman. Kemudian kita matikan mixernya. Kemudian akan aku tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkannya dengan cara diayak ya teman-teman, supaya tepungnya tidak ada yang menggumpal. Kemudian akan aku tambahkan 1 bungkus susu bubuk dengan kemasan 27 gram, 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala ya teman-teman, supaya tepungnya tidak berterbangan. Kemudian akan aku tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kemudian nyalakan mixernya menggunakan kecepatan paling rendah, dikocok sampai rata aja. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian akan aku tambahkan 100 ml minyak goreng. Kemudian akan aku aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah, dikocok asal rata aja ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita matikan mixernya dan kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata. Ini akan aku aduk menggunakan teknik aduk balik supaya tidak ada cairan yang mengendap di bawah ya teman-teman. Karena kalau masih ada endapan cairan di bawah bisa menyebabkan bolunya bantat. Nah, seperti ini cukup. Kemudian ini adonannya akan aku bagi menjadi 2 sama rata. Untuk adonan yang pertama akan aku tambahkan pasta talas secukupnya. Dan untuk adonan yang kedua akan aku tambahkan pewarna kuning tua secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, kemudian ini siap untuk kita kukus. Adonan yang pertama yang akan kita kukus adalah adonan yang warna kuning terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan menggunakan sendok seperti ini.
Kemudian hentakkan seperti ini supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Dan ini siap untuk kita kukus. Di sini udah aku siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Untuk penutup pancinya jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih ya teman-teman, supaya tidak ada air yang menetes ke adonan. Kemudian akan aku masukkan loyang yang bersih adonan pertama, dan kemudian ini akan aku kukus selama 10 menit menggunakan api kecil. Setelah 10 menit kita kukus, kemudian kita buka. Wow, hasilnya cantik sekali dan mengembang dengan sempurna. Kemudian akan aku tuang adonan berwarna ungu atau adonan talasnya ya teman-teman. Selanjutnya akan aku ratakan adonannya supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Dan untuk adonan yang kedua ini akan kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Ini api yang aku gunakan tetap api kecil ya teman-teman. Setelah sekitar 20 menit kita kukus, ini bolunya udah matang ya teman-teman. Wow, hasilnya mengembang dengan sempurna dan cantik sekali ya. Untuk memastikan bolunya udah benar-benar matang, teman-teman bisa tes tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya akan aku keluarkan loyang dari kukusan. Selanjutnya akan aku keluarkan bolunya dari loyang ya teman-teman. Tapi sebelum kita keluarkan, jangan lupa kita sisir dulu pinggirannya menggunakan pisau yang tipis dan tajam ya teman-teman, supaya memudahkan kita untuk mengeluarkan bolunya. Kemudian aku pindahkan ke dalam cooling rack dan dibiarkan hingga bolunya dingin. Baru bisa kita potong-potong. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, lapis talas Bogor yang udah kita buat tadi. Hasilnya cantik sekali dan terlihat pori-porinya sangat halus dan lembut banget. Kemudian akan aku tambahkan buttercream secukupnya. Selanjutnya ini akan aku potong menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini dari potongannya aja udah berasa kalau bolunya benar-benar super lembut ya teman-teman, dan empuk banget. Selanjutnya akan aku beri topping keju parut secukupnya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, lapis talas Bogor yang kita buat tadi hasilnya cantik sekali dengan topping keju yang melimpah semakin menggoda. Kemudian ini akan aku potong. Terlihat dari tekstur bolunya ini empuk sekali ya teman-teman. Dari potongannya ini udah terasa kalau bolunya benar-benar empuk dan lembut banget. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan box atau mika plastik seperti ini ya teman-teman, dengan ukuran 20 x 10 cm. Sekarang akan aku cicipi bolu talas Bogornya ya teman-teman. Bisa kita lihat kalau ini bolunya benar-benar lembut, pori-porinya sangat halus banget, dan asli ini enak banget teman-teman. Bolu ini saat dimakan tidak seret di tenggorokan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.